Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa quyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang mengikuti kajian saya ini, yang pertama kita membahas yakni tentang menjauhi dosa sihir. Di bagian ini pertama-tama saya berterima kasih kepada yang mendengar. Semoga channel ini berkah dan akan banyak menyajikan acara edukatif dalam padepokan ruqyah ini. Saudaraku yang seiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihir itu yakni ikatan perjanjian bersama setan yang mampunya menyebabkan bahaya yang banyak. Di antaranya seorang bisa terbunuh karena sihir, sakit juga karena sihir, bercerai-berai dengan istri atau keluarga atau pada suami, dan bahaya-bahaya lainnya yang tentu saja hanya terjadi atas kehendak Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 103, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Seseorang yang kita ketahui, jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 103 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata dan berfirman, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Seseorang tidak akan menjadi penyihir atau tidak akan mampu menguasai ilmu sihir kecuali jika mereka kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menentang Al-Quran dan menyelisihi syariat Al-Hakim, mendekatkan diri kepada setan dan jin. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqu minal ladina utul kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Begini maksud artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa, yakni kitab yang ada pada mereka, sebahagian dari mereka orang-orang diberi kitab yaitu Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang, ke punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dan para netizen yang saya muliakan, jadi tukang sihir itu hukumnya adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Nanti bisa dirujuk di surah Al-Baqarah ayat 102. Lalu Allah mengatakan seorang tukang sihir itu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya di dunia ataupun di akhirat. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan beruntung penyihir-penyihir itu dari manapun mereka datang. Ini di surah, kita merujuk di surah Toha ayat 69. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang ciri-ciri tukang sihir. Yang pertama itu, biasanya tukang sihir akan bertanya kepada orang yang mendatangi mereka tentang nama dan ibunya, ataupun orang yang mau dituju. Kadang juga ia menebak nama pengunjung, nama ibunya, daerah asalnya, dan masalah yang sedang dihadapi sebelum si pengunjung itu memberitahukannya. Yang kedua, ia sering melafalkan kalimat-kalimat yang tidak dipahami dan jauh dari konteks Al-Quranul Karim, dan lafaz-lafaz yang asing atau jampi-jampi yang lain yang tidak disyariatkan dalam Islam, atau juga menulis jimat-jimat dan mantra-mantra yang samar yang juga tidak dibenarkan di dalam Islam itu sendiri. Baru yang ketiga, terkadang penyihir mensyaratkan orang datang untuk mengunjungnya untuk mengenakan pakaian tertentu atau membawa bagian orang yang hendak disihir, seperti rambut, baju, pakaian dalam, bahkan kadang-kadang alat-alat yang digunakan oleh orang yang mau disihir. Itulah di antara seorang penyihir, walaupun sebenarnya ciri mereka lebih banyak dan bervariasi. Namun biasanya mereka itu memiliki kebiasaan demikian. Jadi terkadang mereka hembuskan sihir mereka ke benda-benda tertentu sehingga mereka sangat membahayakan bagi orang lain. Saudaraku yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, "Istanibu sab'al mubiqat." Jauhi 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya beliau sebutkan adalah sihir. Di dalam keadaan lemah atau tertimpa suatu masalah, sebagian orang sangat mudah terjerumus dalam penyakit ini. Mereka mulai mencari orang-orang yang disebut ngaku pintar, pandai menerawang yang mereka hadapi. Jadi mereka serahkan diri kepada mereka-mereka ini, para ahli sihir, dan mereka mendapatkan sesuatu hal yang menurut mereka adalah solusi, padahal bukanlah solusi yang menyelesaikan masalah ini. Nah, kadang-kadang kita harus tahu bahwasannya wa nas'alullahu jalla wa ala ayyahfaza muslimin bi hifzi wa ayyukhallisuhum min sururi asrar wa qaidil fujar innahu tabaraka wa ta'ala sami'ud du'a wa huwa ar-raja wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Untuk itu, saudaraku, wa iz sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ajibu da'watad da' idza da'ani falyastajibu ilai wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Masyiral muslimin, kita merujuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Iqra'u suratul Baqarah fa inna ahdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha batalah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bacalah surah Al-Baqarah karena sesungguhnya membacanya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang sihir tidak bisa mengalahkannya. Anna syaitana la yadkhulu baitan taqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Idza asbaha ajiru minas syayatin hatta yumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'aha idza amsa ajiru minas syayatin hatta yusbih. Barang siapa yang membaca yaitu ayatul kursi di pagi hari, ia akan dilindungi dari setan sampai sore hari. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, ia akan dilindungi dari setan hingga di pagi hari. Dan kita membaca juga sebelum tidur, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Anna man qara'aha idza awa ila firasihi lam yazal alaihi minallah hafiz wala yaqrabuhu syaitan." Barang siapa yang membacanya saat berada di atas tempat tidurnya, maka ia senantiasa dalam perlindungan Allah. Setan tidak akan mendekatinya. Saudaraku yang beriman, semoga Allah memberikan keutamaan-keutamaan dalam Al-Quranul Karim bagi kita. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailati kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, ia akan dipalingkan. Maksudnya dipalingkan dari segala keburukan dan musibah. Demikianlah insya Allah kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan akan kita lanjutkan kajian berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. بسم الله